Sobat pencinta timnas Indonesia, saat sekarang ini Indonesia telah banyak memakai pemain keturunan ya, yang berasal dari Belanda sangat banyak ya, dan itu menjadi perhatian khusus dari calon-calon lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia di grup C ini ya, seperti Jepang ya, Cina, Bahrain, dan lain-lain ya. Dan Indonesia terkenal mempunyai fans yang sangat fanatik seperti yang ada dalam video ini ya, baik fans cewek ataupun cowok ya, yang rela berkorban untuk melihat langsung ya pertandingan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini, dan dukungan mereka sangat-sangatlah luar biasa bagi timnas kita. Dan pemain-pemain naturalisasi atau pemain keturunan ya, bermainnya sangat bagus ya, seperti J.I.S. ya, Martin Paes ya, dan lain-lain di bawah asuhan Sintayong ya sebagai pelatih kepala ya. Dan pemain lokal seperti Rizky Ridho ya, itu juga sangat bagus mainnya ya, tidak kalah dengan J.I.S. ataupun Calvin Verdong ya, juga seperti Sandy Walsh ya, dan yang lain-lain ya. Dan perpaduan antara pemain naturalisasi dan pemain lokal ini sangat-sangat bagus. Seperti di sini kita lihat ya, susunan pemainannya ya, susunan pemain timnas Indonesia sangat menjanjikan ya. Dengan Martin Paes di posisi kiper ya, sangat luar biasa. Dan ini adalah komentar fans Jepang ya. Komentar yang pertama dari fans timnas Jepang tentang timnas Indonesia: sudah sejak lama saya mengikuti Pak Erick Thohir yang merupakan presiden PSSI di negaranya. Banyak pemain naturalisasi di Indonesia, mayoritas dari pemain Belanda, dan sangat lebih menakutkan dibanding dari pemain timnas dari Cina ya. Jadi Indonesia dianggap lebih berbahaya daripada Cina. Dan yang kedua, Indonesia yang memasukkan pemain naturalisasi tidak bisa mengalahkan Jepang dan Irak. Tapi tunggu aja ya, nanti bisa juga menahan atau mengalahkan Jepang ya. Dan kemudian saya kira cara Indonesia efektif dalam jangka pendek. Tapi bagaimana dalam jangka panjang? Wah, itu kita lihat nanti ya. Ini adalah sementara aja emang ya. Kemudian Jamaika pada tahun 1998 juga memiliki banyak pemain naturalisasi dari Inggris, dan pemain utamanya adalah pemain Liga Inggris. Setelah itu dia bahkan tidak lolos ke Piala Dunia. Jika Indonesia juga ikut serta Piala Dunia, kemungkinan besar jumlah pemain naturalisasinya akan tambah banyak ya. Betul ya. Keinginan Indonesia untuk mendapatkan hasil yang cepat serupa dengan yang dilakukan oleh Tiongkok pada masa lalu ya. Ya nggak apa-apa lah, ini cara yang bagus ya saat ini ya. Bukankah ini juga menjadi masalah akibat penambahan kuota Piala Dunia kali ini? Kalau ada kesempatan, sebaiknya lakukan saja seperti yang dilakukan Indonesia. Bagus sekali. Terima kasih. Di masa-masa awal Jepang ada pemain naturalisasi berhasil berperan aktif ya, nyuplai untuk Jepang. Tapi situasi saat ini saya mendukung Indonesia ya untuk mengarah penguatan sepak bolanya. Terima kasih. Jepang menjadi yang terkuat di grup C. Grup kedua adalah Arab Saudi dan Australia. Dan grup ketiga adalah Bahrain atau Indonesia yang akan masuk ke putaran keempat. Terima kasih komennya.
Saya melihat pertandingan di mana mereka mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia. Dan itu adalah pertandingan yang sangat bagus bagi Indonesia. Mereka mengungguli Korea Selatan dalam hal taktik, kekuatan fisik, dan teknik. Terima kasih komentarnya. Saya pikir timnas Indonesia mirip dengan yang dilakukan Jepang di rugby dengan banyak pemain naturalisasi. Ya, terima kasih ya, ini bagus ya. Demam sepak bola memang sedang naik daun di Indonesia. Negara ini mempunyai populasi yang besar dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang bagus. Tempat untuk menikmati semua olahraga. Terima kasih, good comment. Di Asia Tenggara, kecuali Thailand yang nggak pernah dijajah, beberapa pemain telah mengubah warga negaranya yang menjadi naturalisasi ya. Sejak zaman kolonialisme dulu ya. Karena zaman penjajahan itu rupanya berakibat yang baik untuk sekarang di dunia sepak bola. Terima kasih. Aku tidak punya perasaan baik terhadap Cina atau Tiongkok, tapi aku punya perasaan yang sangat baik terhadap Indonesia. Jadi aku akan melakukan yang terbaik dan ikut tur dunia bersama Indonesia. Thanks. Indonesia telah mempromosikan strategi naturalisasi sejak tahun 2010. Namun baru sejak ada Pak Erick Thohir menjabat, hal ini menjadi semakin serius dan semakin baik. Terima kasih. Demam sepak bola di Indonesia dan di Vietnam memang sedang menggila belakangan ini. Ya memang begitu ya, jadi kita ingin bangkit ya dari keterpurukan selama ini. Timnas Belanda punya pemain-pemain hebat berdarah Indonesia dahulu ya, seperti Van Bronckhorst, Mackay, Van Persie, De Jong, Eitinha, dan lain-lain. Ya, memang begitu ya, banyak pemain Indonesia di Belanda. Ya, sekarang gantian ya. Ini fenomena sementara, pada akhirnya kecuali laga domestik menjadi kuat ya, maka tim nasionalnya tidak akan jadi lebih kuat. Tiongkok telah melakukannya. Waduh. Tiongkok atau Cina menggunakan kekuatan uang untuk menarik sejumlah besar pemain naturalisasi untuk memperkuat tim nasional. Dan itu adalah kegagalan mereka dahulu ya di Cina. Semoga tidak terjadi di Indonesia. Takefusa Kubo, pemain Jepang, waktu melawan Indonesia saat bermain di timnas under 19, sangat luar biasa banyak fansnya di Indonesia. Ada kemeriahan di Indonesia saat ini seperti saat J-League Jepang dimulai ya. Memang euforia di Indonesia sedang bagus-bagusnya saat ini ya. Karena pemain timnasnya main bagus ya. Terima kasih. Saya terkejut mereka bermain imbang melawan tim bergengsi seperti Arab Saudi dan Australia yang peringkatnya lebih tinggi, lebih dari 100 ya. Sangat bagus nih ya. Kita tunggu playoff berikutnya ya, Indonesia. Thanks. Hampir semuanya di Indonesia adalah pemain naturalisasi, jadi mungkin pertarungannya akan sengit melawan Jepang ya. Akan sangat seru. Kita tunggu aja ya. Semoga Indonesia menang. Mayoritas atau kebanyakan pemain timnas Indonesia berasal dari Belanda ya, atau Inggris. Jadi sangat bagus permainan mereka. Ya, kita tunggu melawan Jepang ya. Inilah komentar dari fans timnas Jepang ya. Kemudian inilah klasemen terakhir pada saat sekarang ini ya. Jepang nomor 1, Arab Saudi nomor 2, Bahrain nomor 3, Indonesia nomor 4 dengan 2 poin di grup C ya. Dan Australia masih di bawah Indonesia di peringkat 5 dengan 1 poin. Dan Cina masih 0 poin di peringkat 6. Semoga Indonesia bisa lolos ya
melihat klasemen ini, mudah-mudahan nanti bisa menang melawan Bahrain dan Cina ya, yang akan digelar pada tanggal 10 Oktober ya. Bahrain melawan Indonesia ya. Kita akan pergi ke Bahrain, semoga Indonesia bisa menang ya, karena beberapa hari berikutnya Indonesia akan langsung terbang ke Cina untuk melawan ke Cina ya. Kemudian di bulan berikutnya, pada bulan Oktober, Indonesia baru akan melawan Jepang ya. Semoga Indonesia bisa mendapatkan poin yang bagus saat melawan Jepang ya, sehingga peluang untuk masuk ke Piala Dunia pertama kali menjadi kenyataan. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Silahkan klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Salam olahraga.